Perkenalkan, saya Ahmad Dahir, guru SMA 1 Pangalek, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, mahasiswa pendidikan profesi guru, Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sangat bersyukur ya pada hari ini kita kembali bertemu di mata pelajaran biologi pada jam yang kedua ini ya. Saya harap kalian tetap sehat ya dan tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya sebagai siswa atau pencari ilmu ya. Seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran mungkin bisa disiapkan sekaligus diharapkan untuk sama-sama berdoa ya supaya kegiatan hari ini lancar. Mungkin ketua kelas silakan. Sudah siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk lebih lancarnya kegiatan kita, saya akan mengecek ya kehadiran kalian satu persatu. Alda Sapitri, Eka Reva Setiawati, ada Emilia Canyati, Lu Widiantari, Ali Amanda, Syakibah Rahma, Saujan, Perri Kristian Mewu, Rais, Hadir Pak. Firda Yuandani, Amelia Savitri, sakit ya atau apa keterangan? Nur Ismail Nur Jana, Nur Amalia Putri, Rosma, Marlina, Sharon Jessica, Muhammad Bayu Asrullah, Muhammad Firman. Baik ya, satu orang yang tidak hadir ya. Ya, kita doakan semoga di pertemuan selanjutnya itu teman kalian bisa hadir semua. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati ya. Ya, tapi sebelumnya kan kita sudah belajar ya tentang persebaran ya, persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya tentang persebaran keanekaragaman hayati? Ya, silakan. Siapa lagi namanya? Ali Amanda ya. Silakan berdiri kemudian jelaskan. Pertemuan minggu lalu kita bahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Iya. Itu ada 3 pembagian berdasarkan wilayahnya. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Iya. Indonesia bagian barat yang meliputi Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali. Floranya seperti Sulawesi Amori, bunga bangkai raksasa. Terus kalau faunanya ada harimau Sumatera sama bagian Sumatera. Terus selanjutnya di Indonesia bagian tengah. Iya. Itu kalau floranya seperti kayu eboni, terus faunanya seperti burung maleo. Terus terakhir Indonesia bagian timur meliputi Papua, itu floranya seperti burung merah sama faunanya burung cendera. Iya, itu ya persebarannya. Aplaus dulu untuk kalian mana. Baik, yang lain masih ada? Bisa jelaskan? Tadi ya? Nadi. Sepatu masih ada? Oke, jadi sebelumnya kita belajar tentang bagaimana persebaran ya, persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, itu terbagi 3 wilayah. Ada wilayah barat,
kemudian tengah atau peralihan, kemudian ada wilayah Australis atau wilayah timur. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas kelanjutan atau tindak lanjut dari persebaran itu, yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia khususnya, dan di Indonesia secara umum dan khususnya lokal ya, di daerah kita sendiri, Sulawesi atau Sulawesi Barat secara terkhusus seperti itu. Untuk itu saya akan mengatakan sedikit ya tentang materi bagaimana sebenarnya pemanfaatan keanekaragaman hayati itu. Tapi sebelumnya, untuk lebih semangatnya kita belajar, saya akan memberikan satu quotes ya, satu quotes. Ada yang kenal orang ini? Siapa? Pernah ketemu? Tahu siapa ini? Thais. Nah, ini namanya Albert Einstein. Apa yang Anda tahu tentang Albert Einstein? Salah satu manusia tercerdas. Ya, ilmuwan terbesar ya. Apalagi? Apa? Rumus apa? Teori relativitas sama dengan mc kuadrat. Kakaknya energi itu dihasilkan massa percepatan kuadrat. Itu energi. Tapi kali ini saya tidak bahas itu. Ada kata-kata beliau ya, sampaikan dalam bahasa Mamuju ya, bahasa Inggris ya. Everyone is a genius. Apa artinya? Everyone, setiap semua orang is a genius. Genius, cerdas, pintar ya. Jadi menurutnya semua orang cerdas. Tetapi if you judge fish on its ability to climb a tree, it will its whole life believing that it is stupid. Ada yang bisa artikan? Bisa artikan Perlin? Coba. Kalau kamu menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, Ya. maka itu akan Anda akan selamanya percaya selama hidup. kalau itu adalah bodoh. Ini saya adalah kebodohan. Ya. Seperti itu. Jadi dia seperti ini, bahwa menurut Albert Einstein, bahwa tidak ada manusia pun di dunia ini yang tidak jenius. Semua orang cerdas, semua orang pintar, ya. Tetapi kadang kita mengukur ya. Tetapi ketika misalnya ikan kita ukur dengan kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidup ikan itu akan kita judge, ikan itu akan kita klaim, ikan itu akan kita tuduh bahwa dia stupid, dia bodoh. Jadi artinya apa? Setiap manusia, setiap insan itu masing-masing punya kelebihan, ya. Dan kita tidak boleh mengukur rais dari ukurannya Perli. Kita bisa ukur ukurannya Jumat dari ukuran Bayu seperti itu. Setiap kita punya ukuran, ya. Ikan, ya ukurannya air. Bagaimana dia berenang? Karena memang bakat alaminya adalah berenang seperti itu, ya. Nah, kalau monyet, pasti kita ukurannya memanjat. Pasti kita akan anggap bodoh kalau kita ukur monyet itu dari kemampuannya berenang seperti itu. Setiap insan atau makhluk itu masing-masing punya kelebihan. Nah, ini ada satu ungkapan juga dari tokoh Islam, barang siapa tidak merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan binanya sebanyak itu. Dia seperti ini, kalian masih muda, itu manfaatkan sebaik-baiknya ya. Karena kalau kita tidak memanfaatkan, memang belajar pahit, belajar itu susah, ya berat, kita tahan kantuk, harus kita berpikir, gunakan energi banyak. Tetapi ketika di masa usia tua, itu akan menjadi sebuah modal bagi kita, karena sudah ada bekal di masa muda. Tapi kapan kita beralih di usia muda, pasti di usia tua akan merasakan betapa bodohnya. Banyak orang yang menyesal kan, waktu saya muda kenapa saya tidak sekolah, kenapa saya tidak belajar lebih keras seperti itu. Itu sebagai pengantar ya, untuk masuk di pelajaran. Baik, saya angkat pelajaran. Saya masuk ke intinya ya. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Ya. Itu ada sebagai sumber pangan ya. Ada obat-obatan, ada kosmetik, ada sandal, papan dan ya aspek budaya. Jadi secara umum itu
itu ada banyak ya, ada banyak kegunaan atau manfaat dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber pangan, kita coba identifikasi ya sumber pangan. Indonesia kaya akan tanaman penghasil bahan makanan pokok dan tanaman penghasil buah dan sayuran. Diperkirakan itu terdapat sekitar 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis penghasil sayuran, dan 70 jenis tanaman berumbi. Itu ada di Indonesia. Dan tanaman penghasil rempah-rempah yang jumlahnya sekitar 55 jenis. Sumber makanan juga berasal dari aneka ragam hewan darat dan air. Itu sangat melimpah. Bahkan kalau kita ke pasar itu banyak sekali pilihan apa yang bisa kita beli. Ada cumi, ada kerang, ada ikan saja banyak sekali jenisnya. Contohnya tanaman padi sebagai nasi. Itu secara sederhana yang kita konsumsi tiap hari. Sumber obat-obatan Indonesia, tahu kan obat-obat herbal? Biasa kan orang tua kita kalau ada sakit kepala atau bagaimana kalau luka itu biasa dibalut dengan tumbuh-tumbuhan. Nah ini faktanya ya, Indonesia itu memiliki sekitar 30.000 jenis spesies tumbuhan, 940 spesies diantaranya merupakan ya tanaman obat dan sekitar 250 industri herbal lokal. Nah, seperti ini. Tahu mengkudu? Buah mengkudu tahu kan? Yang pahit itu kan? Untuk menentukan tekanan darah. Coba tanya orang tua atau kakek nenek kalian yang biasa itu blender minum itu biasanya obat tekanan. Gitu. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya apa? Madu ya. Itu kan dari nektar, dari lebah kan, diproduksi oleh lebah dari sarangnya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tadi pangan, kemudian kedua obat-obatan. Yang ketiga sumber kosmetik ya, sumber kosmetik. Beberapa tumbuhan itu digunakan sebagai kosmetik seperti bunga melati. Tahu melati? Ya, dalam bahasa ilmiah disebut Jasminum grandiforum. Ya, biasa orang disebut jasmin. Itu kan kalau ada dibilang jasmin itu sebenarnya ambil dari nama bunga melati supaya orangnya harum. Jadi kalau ada dibilang jasmin itu harapannya orang lain seperti bunga melati kan. Semua orang senang sama itu. Ya. Kemudian cendana, Santalum album dimanfaatkan untuk wangian parfum. Mekuang, tahu mekuang? Betul. Menghasilkan kulit yang cerah dan tidak buaya ya. Tahu lidah buaya? Ya, lidah buaya. Aloe vera itu pelumas dan pengitar rambut yang ada getahnya itu kan. Jadi orang dulu itu sebenarnya kan kita sekarang manusia modern sudah ada sampo apakah orang dulu itu langsung dia deteksi rambutnya. Bahkan urang aring, tahu urang aring? Ya ada ekstraknya sekarang di sampo, tapi dulu tanamannya langsung. Ya seperti itu. Jadi ada sumber kosmetik. Kemudian sumber sandang. Tahu sandang? Tahu. Apa? Ya untuk pakaian, untuk pelindung diri, sandal, pangan dan papan. Ya. Beberapa jenis tanaman digunakan untuk bahan sandang ya. Atau seperti pakaian, seperti kapas ya, dimanfaatkan untuk dipintar kainnya untuk bahan pakaian. Beberapa hewan juga untuk membuat kain itu ulat sutra ya. Dan kain sutra memiliki nilai ekonomis sangat tinggi. Pernah lihat ini proses pembuatan sutra? Itu. Ya itu ulat. Kenapa terakhir? Sampai saja. Jadi itu ulat diternakan. Nanti kan dia ada kepompongnya itu kan, sarangnya kokon istilahnya. Nah itu kan dari air liurnya. Itu nanti kuat sekali. Itulah yang direndam kemudian dimasak nanti dipintal. Sudah jadi benang. Kemudian dikenun jadi kain. Itu nilai ekonomisnya sangat tinggi. Kulit beberapa hewan, sapi dan kambing untuk membuat jaket ya. Itu di Garut, Jawa Barat ada orang Sunda sini. Ya, itu ada itu pengolahan jaket kulit dari kulit kambing atau kulit sapi. Ada juga ini ya, kulit sapi untuk pembuatan sepatu kulit buaya juga bisa. Kulit ular, kulit biawak ya bisa. Kecuali kulitnya baru tak ada. Ya, aspek budaya dan keagamaan. Nah ini kan terdapat 350 etnis suku dan agama kepercayaan di Indonesia.
Di sini saya sudah banyak suku kan. Mungkin ada 5 ya, ada Bugis, Maluku, Mandar, Lombok, Jawa, apa lagi? Ya, Bali. Seperti itu. Ada ritual-ritual keagamaan, ya, upacara adat, ya, seperti apa namanya? Misalnya apa namanya? Misalnya ya, ya yang kalau siapa kalau Hindu, ya, sajen ya, apa namanya? Ya, betul. Pada Jawa buka mawar, kenanga, kantil, lati. Umat Islam ya kita pakai apa? Hewan. Ya, hewan kurban ya, Bayu. Ya. Kambing, sapi dan kerbau. Pas manufta itu sumber daya genetik adalah bagian tumbuhan dan hewan atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan untuk mewariskan sifat. Nah, yang masih liar itu di wilayah manusia mengandung plasmanuta. Nah, ini untuk merakit varietas unggul pada satu spesies dan tahan suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Nah, ini akan mempertahankan multiplasi organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya padi ya, itu padi mewariskan sifat rojolele kan ini varietasnya ya. Nah, ini sifat pulen dan merasa enak. Keanekaragaman plasmanuta dapat terjaga melalui pelestarian semua organisme. Ini contoh sederhana. Kalau misalnya musim tanam, biasanya itu para petani mencari bibit unggul kan, padahal dia juga punya stok. Itu yang dimaksud. Supaya kualitasnya itu terjaga. Itu namanya plasmanuta. Nah ini bahan warna, kuning, pandan, kan bisa mengamankan kan? Bahan makanan, padi, jagung, ketela pohon, bahan bangunan, kayu dan kontrak. Ya, pajak pinang kan itu tempat rekreasi, kebun binatang, bahan kosmetik itu tadi. Nah, thank you. Baik, saya akan putarkan video sedikit. Ya. Pusat, kopi arabica, kelapa, hingga cengkeh. 2. Sektor peternakan. Daging sapi paling banyak diproduksi terutama di Kabupaten Polewali Mandar mencapai 33.072 ekor. 3. Sektor energi. Potensi sumber daya energi yang terdapat di Sulawesi Barat berasal dari tenaga uap, tenaga surya, serta tenaga air. Kondisi geografis Sulawesi Barat dikelilingi oleh pegunungan sehingga banyak terbentuk gas yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air baik berskala besar PLTA maupun berskala kecil PLTN. 4. Sektor perikanan dan kelautan. Hasil Sulawesi Barat terdiri dari beragam jenis ikan kualitas ekspor, udang, teripang, serta rumput laut. Hasil perikanan budidaya di Sulawesi Barat terdiri dari ini ya, kita fokuskan ini bahwa kita bisa kaya dengan sumber sektor perikanan dan kelautan. Ya,
beragam jenis ikan ya. Kualitas ekspornya itu sangat berkualitas. Dan terdiri dari udang, kemudian teripang serta rumput laut. Ya, hasil perikanan budidaya di Sulawesi Barat itu budidaya laut, tambak kolam, keramba. Tahu keramba? Yang biasa itu dibuat kotak-kotak. Kemudian dari apung dan sawah minyak padi dengan hasil produksi terbesar adalah kita bisa menghasilkan 33.127 ton, yaitu untuk padi. Kemudian tambak sebesar 19.627 ton. Ya, lanjut apa yang potensi di Sulawesi Barat? Budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung dan sawah atau minyak padi. Dengan hasil produksi terbesar adalah budidaya laut sebesar 33.127 ton dan tambak sebesar 19.000. Demikian penjelasan mengenai 4 sumber daya alam. Seperti itu ya. Baik, saya putar lagi untuk ini ada makanan tradisional ya. Mungkin kalian juga sudah tahu, bahkan sudah kerja. Ini tentang pemanfaatan potensi lokal dari flora ya, dari tumbuhan. Kalian tahu ini? Buat makanan ini? Apa? Ini kalau kita lihat di keterangannya menggunakan ubi kayu dan kelapa ya. Nah itu maksudnya seperti ini, bahwa di Sulawesi Barat ini kan tanaman ini mudah dijumpai. Ya, banyak warga masyarakat yang membudidayakan ini. Nah, terkait dengan pelajaran kita hari ini, itu kan fokusnya ke bahwa bagaimana pemanfaatan ya. Nah, kita melihat skala nasional dulu secara wilayah Indonesia, kemudian kita ke Sulawesi Barat dan di wilayah kita sendiri. Kalau di wilayah kita sendiri ini kan ubi kayu dan kelapa itu bukan hal yang susah, bahkan melimpah. Nah, itulah kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Kita akan membuat produk yang ada kaitannya pemanfaatan ini ya. Nah, ini gambaran seperti ini. Kan saya sudah sampaikan kan sebelumnya bahwa kita akan buat. Jadi nanti akan dipresentasikan ya apa yang produk yang sudah dihasilkan. Ya, saya lanjut saja. Kan sudah dibuat. Itu anunya khususnya. Apa lagi namanya itu? Tepingan. Keuntungannya kira-kira di masyarakat ketika memanfaatkan, ada yang bisa komentar? Coba Firman, apa kira-kira keuntungan dari pemanfaatan ini menurut Anda? Apa feedbacknya? Apa umpan balik ketika orang bisa memanfaatkan? Apa kira-kira yang dihasilkan? Apa? Ini kan sudah dijual dari hasil itu apa yang didapatkan? Ya, nilai ekonomis, kesejahteraan. Orang bisa istilahnya memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa berbisnis siapa? Seperti ini mindsetnya dalam berusaha ya. Walaupun dia pas saja yang Anda jual, walaupun jatuh, tapi seluruh Sulawesi Barat pun itu lumayan. Seperti itu. Ada namanya leverage, faktor pengali ya. Walaupun permen yang Anda jual, tapi yang beli itu se-Indonesia, dan untungmu 50 rupiah saja itu bisa kaya loh. Tapi walaupun mobil, untungnya 10 juta, 20 juta, tapi 1 tahun sekali. Nah itu juga nantinya dikalah sama yang kali banyak. Oke, baik. Karena ini sudah kita lihat, tentunya juga sudah biru.
sebelumnya tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati di sekitar kita. Tiap kelompok mungkin bisa memaparkan sekitar 3 menit sebelum kita presentasi. Sebelah kanan bisa? Ada yang mau duluan? Ya, jawab saja. Apa di situ? Kan ada di sini kan ada 3 pertanyaan. Ini yang tahap search-nya, ya, yang tahap search. Amati lingkungan sekitar Anda, kemudian solusi, kemudian dua saja. Poin 1 dan 2 saja yang dijawab. Nanti 3 langsung kita presentasi. Ya. Ini bisa? Ya. Saya berdiri. Kasih kelas suaranya lah. Pertanyaannya, amati lingkungan sekitar Anda, kemudian catatlah minimal identifikasilah potensi flora lokal yang bisa dimanfaatkan untuk pangan. Iya. Apa potensi itu? Jagung. Ya. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Dan jagung ini dapat dimanfaatkan untuk makanan pangan seperti nasi jagung, jagung rebus dan sebagainya. Iya. Yang kedua, singkong. Singkong. Singkong merupakan makanan pokok penghasil karbohidrat dan berasal diolah menjadi makanan pangan tradisional. Contohnya jepa Iya. sama singkong rebus. Iya. Terus terakhir sagu. Sagu adalah tepung atau olahan yang diperoleh dari proses batang sagu atau bira. Sagu biasa diolah menjadi jepa dan papeda. Iya. Sekian. Baik. Aplaus dulu untuk kelompok ini. Silakan selanjutnya. Pak. Oke. Biar itu lagi. Nah, cas dulu. Nanti kalau lagi casnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Iya, pagi. Hari ini Silakan. Yang tahap 3 itu tahap search. Itu tadi. amati lingkungan sekitar Anda, kemudian catatkan identifikasi potensi flora lokal yang bisa dimanfaatkan untuk makanan. Dan salah satunya itu ubi dan sagu. Saya ubi dan sagu. Ubi ini bisa kita manfaatkan salah satu makanan khas dari Sulawesi Barat, seperti jepa. Jepa ini bisa dibuat dari ubi dan sagu. Dan ubi ini banyak mengandung karbohidrat. Baik. Dan sagu ini juga bisa dibuat menjadi seperti makanan lainnya seperti kapurung dan berbagai jenis makanan. Oke, baik. Mau selalu untuk kelompok ini. Mas, silakan selanjutnya. Tidak kondisi. Solusi dan inovasi tentang pemanfaatan potensi flora lokal yang ada di Sulawesi Barat yang dibahas yaitu dengan mengolahnya menjadi makanan khas dari Sulawesi Barat, contohnya jepa, jagung rebus, ubi rebus. Ya, itu ya solusinya. Oke, close. Baik, untuk sesi ini kita akan presentasi dari hasil produk kalian ya. Tentunya kalian sudah buat produk inovasi hasil proyek yaitu makanan lokal ya yang memanfaatkan singkong dan sagu. Kemarin kelompok yang singkong mana? Yang pakai bahan dan singkong, yang sagu mana? Oke, nanti kita lihat bedanya ya. Nanti bisa dicicipi lah. Oke, silakan. Mungkin untuk pertama yang ini saja mana? Ini. Ya, silakan. Masuk. Mana lagi kameranya komputer? Ya. Silakan dipresentasikan cara buat. Nanti kan ada video. Ya, di video nanti saya akan kasih masuk di full video itu editing. Setelahnya Anda jelaskan saja bagaimana cara buatnya dan apa saja bahannya, ya. Silakan. Silakan. Atau kalau ada keunikan, rasa dan sebagainya silakan.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi yang di kelompok kami ini kami sudah buat jepa, dan cara buatnya itu cukup simpel karena bahannya itu cuma gampang didapati seperti kelapa dan juga ubi. Ya, ubi kayu yang sudah diparut dan diperas. Nah, cara buatnya pertama-tama kelapa itu diparut, kemudian Yang sudah diparut sama kelapa yang diparut dicampur. dan diratakan di atas tembukan dan dipanaskan di atas tungku kayu maupun kompor. Nah, kemudian ditunggu hingga bersatu matang kayak gini, dan ini hasil. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Terkait rasanya, Ya. rasanya kayak Perbedaan antara rasanya dengan menggunakan kayu sama kompor itu apa? perbedaan dari Ya, kenapa maksudnya dalam proses pembuatan jepa ini itu lebih menggunakan kayu ya dibanding ada pakai kayu kan? ya, kan? Ya, kayu. Menurut informasi dari yang buat, yang bantu buat, apa keunggulannya kalau dia pakai kayu? Karena dari rasa tradisional. Ya, seperti itu. Ada aspek lokalnya yang dia buat. Jadi mungkin bisa mungkin ditampilkan sedikit di kamera di sebelah sana biar seperti ini Pak yang dimaksud dengan jepa. Ya, baik Pak, ini yang angkat di Firman, angkat di bawah, angkat ke sini atau Bapak? Atau piringnya mana yang piring? Ini Pak, Coba. yang dibilang jepa. Nah, seperti ini. Dan dari sagu jelaskan sama Bapak. Ini Pak makanan yang dibuat dari bahan dasar kelapa dan juga sagu alias ubi kayu. Dan cara pembuatannya itu cukup gampang. Nah, kelapa itu diparut, kemudian disatukan dengan sagu itu, kemudian diratakan di atas apa namanya? Tembikar. Ya, tembikar. Kemudian dipanaskan sehingga matang. Kemudian terjadilah bentuknya seperti ini. Terkait rasanya, lumayan enak Pak. Baik, silakan. Silakan kembali ke tempat. Nanti kita akan coba lah. Ya, saling berbagi di akhir. Silakan kalau oke. Nanti sama yang diganti. Jadi yang nanti akan diganti di bawah. Kita saja dulu. Nanti kita kalau biasa dimakan dan diganti. Silakan, namanya diganti. Ya, silakan Anda jelaskan sama tadi bagaimana proses pembuatan dan cita rasa yang Anda hasilkan dari jepa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pembuatan jepa dari sagu. Yang pembuatan kan dari ubi, sekarang dari sagu. Hampir sama sih. Kelapa diparut, terus dicampur sama sagu, terus diratakan di atas kayak membuat Tembikar. terus dibakar sampai matang. Iya. Ada yang mau bertanya kan? Soal proses pembuatannya kan sama-sama buat semua ya yang tahu ini. Ya saya saja yang karena saya tidak buat. Ini kan ada yang kenyal. Maaf ya, saya coba saja langsung. Ini masih panas, ya masih panas. Nah, ini kan ada yang kenyal, ada yang kering. Bagaimana triknya itu? Minyak air supaya Oh begitu. Jadi supaya ada tekstur kenyalnya ini dikasih air dan tidak terlalu. Oh diperciki pada saat pembuatannya. Kalau maksudnya ini kan dari apa sagu ya? Kalau bau kan ada bau-bau apa itu sagu. Bagaimana cara tekniknya supaya tidak terlalu menyengat? makanya didiamkan dulu dikeringkan dulu. Ya, kalau ini coba tadi. Oh iya. Coba. Ya, ini kan
ubi ya. Nah, ini kalau ubi kan bau ubi, ya sama. Ya. Kalau sagu ya bau sagu. Itu ini bedanya karena maksudnya kalau sagu itu cenderung lebih tajam dan biasa juga buat orang yang tidak terlalu suka bau dan kalau bahasa namanya siapa? Bau asam itu kan. Ya. Kalau ini kan empuk nih kayak roti gitu. Makanya kalau kita lihat di YouTube atau artikel ini disebut apa? Pizza Manda. Ya. Ini pizzanya orang Anda. Orang Sulawesi Barat. Jadi kalau di Italia punya pizza, kita juga punya. Ya, lokal. Silakan masih mau dijelaskan? Sudah tidak? Silakan tampilkan dulu di Bapak sebentar, kemudian Anda jelaskan bahwa sama tadi bahwa ini produk olahan. Ini bahan dasarnya sagu Pak, sebenarnya dari ubi. Kemudian biasa dikasih makan sama ikan masak yang disebut bau piapi. Nama lokalnya. Silakan ke laptop dulu Pak. Ya, silakan. Produk olahan yang tadi dari ubi, yang ini dari sagu. Teksturnya ini Pak lebih kenyal dan tidak kering, sedangkan yang tadi singkong itu kering. Biasanya dimakan sama Ikan. atau kita sering api-api. Nama lokalnya. Oke. Kasih. Baik, terima kasih. Ya. Baik, kelompok selanjutnya terakhir. Kelompok ini. Silakan. Kelompok terakhir. Ini dari bahan dasar ubi juga ya? Sagu. Oh berarti ini satu-satunya ubi. Keren. Selamat pagi. Pagi. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat jepa dari bahan sagu. Nah, seperti yang sebelumnya dia sudah menjelaskan, tapi kali ini saya menggunakan kompor, bukan secara. Yang pertama itu ini cuma menggunakan dua bahan. Yang pertama kelapa, yang kedua sagu. Habis itu kelapa itu diparut dan dicampurkan sama sagu. Ya. Habis itu setelah itu dipanggang. Pemanggangan berapa lama kira-kira? Pemanggangannya Satu untuk satu porsi itu, satu kepingan. Berapa lama dipanggang ini? Kepingan baru jadi. Ya, 1 menit selesai. Pas tidak lama ya, karena tembikannya memang sudah panas. Pas disentuh itu langsung memang ngering ini kan. sesuai dengan ukurannya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya atas informasi. Nanti kan diperjelas lagi dengan video. Oke, baik. Aplaus untuk kelompok ini. Ya, silakan karena ada tadi perwakilan dua cukup itu saja yang dijelaskan ke Pak dosen. Baik, intinya di sini bahwa kita tidak kalah dengan daerah lain ya. Kita punya potensi lokal yang bisa kita manfaatkan dan bahkan itu bisa dikenal di dunia. Ini one and only. Ya, ini tidak ada di daerah lain. Kalau ada daerah lain mengklaim, nah itu kan penjiplakan, ya. Ya, plagiat. Baik, untuk lebih pahamnya Anda tentang materi hari ini tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati, saya akan bagikan soal evaluasi per kelompok ya. Ada juga nanti soal evaluasi per individu. Jadi ini dikerjakan sekarang, waktu Anda 7 menit saja ya, karena ini sudah juga mau terakhir. Silakan Anda kerjakan ya. Ini untuk soal evaluasi per kelompok ya, silakan. Ada kan? Ya, silakan. Ya, silakan dikerjakan soal evaluasi, tulis nama kelompok, kemudian nama anggota.
7 menit lah kita kerjakan. Ya 2 menit lagi ya. Sudah, baik. Baik ya, karena kita sudah selesai untuk evaluasi kelompok dan persentase. Karena kita sudah selesai untuk persentase, untuk soal evaluasi dan persentase, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tentang hari ini pemanfaatan? Ada dari kalian yang pemanfaatan di bidang apa saja? Ada tadi yang masih ingat tentang pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa simpulkan? Iya, pemanfaatan keanekaragaman hayati yang tadi saya di materi yang saya sampaikan. Ada yang bisa simpulkan? Kan bahasa sederhana saja. Ada ini seperti itu. Ada? Ya, silakan. Ada yang bisa simpulkan? Ya, silakan. Untuk hari yang saya pahami tentang berbagai sektor, pertama itu sektor pertanian, Iya. sektor peternakan seperti kambing, Ya. dan sektor energi seperti yang diperoleh dari air dan udara, dan sektor Perikanan. Ya. dan Lautan. Ya, oke. Aplaus dulu untuk. Baik, masih ada? Silakan yang bisa menyimpulkan. Ya, silakan dari kelompok sendiri. Silakan. Jadi tadi kan pemanfaatan dari pikiran di sini banyak juga pohon sagu, jadinya di sini yang dimanfaatkan dari sagu. Dan tadi sudah ada juga jepa, Ya. jadi makanan pokok untuk Ya. Untuk ya berbasis lokal ya. Ya, untuk kearifan lokal. Baik. Dari kelompok lain mungkin ada? Apa yang kita pelajari sebenarnya hari ini? Isma mungkin bisa? Kenapa Isma? Sudah lapar. Silakan. Curly. Yang bisa saya ambil hari ini itu pemanfaatan keanekaragaman hayati Ya. bisa dimanfaatkan sebagai sandang, Ya. pangan, papan, Ya. obat-obatan, kosmet. Ya. Terima kasih. Kalau potensi lokal kira-kira apa pemanfaatannya? Yang tadi? Pemanfaatan di bidang Pangan. pangan. Ya, itu bisa dibuat olahan makanan ya, seperti ini ya, jepa dan olahan ikan ya. Seperti itu. Baik, kelompok ini ada suara kita, silakan Firman. Tolong dikasih keras suaranya, diperjelas. Yang kita telah pelajari tadi tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Iya. Nah, selain saya fokuskan ke bagian pangan. Iya. Nah, selain kita bisa menikmati makanan seperti jepa dan ikan olahan tersebut, nah dari itu kita juga bisa menghasilkan pundi-pundi pendapatan Iya. dari situ. Nah, jadi selain bisa sebagai makanan, kita juga bisa memanfaatkannya sebagai pekerjaan untuk menghasilkan beberapa. Baik, bagus sekali ya. Aplaus dulu untuk kelompoknya besok.
Jadi tiap-tiap kelompok itu sudah menyampaikan. Sebenarnya apa yang kalian sampaikan itu sudah tepat semua ya. Bahwa hari ini kita belajar tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Mulai dari awal bagaimana tingkatannya, kemudian yang kedua bagaimana persebaran, sampai pada pertemuan ini arahnya sebenarnya adalah bagaimana manusia berpikir menggunakan akal pikiran supaya apa yang disediakan alam, apa yang terdapat di muka bumi ini bisa digunakan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kelangsungan hidup kita. Kita kan butuh makan ya, itu pangan, kita butuh sandang, itu pakaian, kemudian kita butuh papan tempat tinggal. Jadi itu sudah disediakan ya, berlimpah. Kemudian kalau misalnya ada yang dekat, kenapa kita mesti harus cari jauh? Itulah pemanfaatan potensi lokal. Kenapa kita harus ke Jawa, kenapa harus ke Sumatera dan Kalimantan? Kalau sementara di sekitar kita saja ada yang bisa dimanfaatkan, bahkan itu bisa menjadi kearifan lokal ya, bisa menjadi identitas wilayah kita, identitas daerah kita ya. Nah, seperti kemarin kan gas wayang seperti itu kan, ada yang viral di lain. Sama ini JEPA ini adalah identitas kita, makanya bapak suruh kalian untuk belajar pada nenek sama orang tua supaya itu turun-temurun. Jangan sampai ini akan terputus yang tahu ini makanan dan bisa buat. Itu yang perlu kita lestarikan ya, seperti itu. Jadi bapak akan kuatkan bahwa hari ini kita belajar tentang bagaimana memanfaatkan keanekaragaman hayati. Pemanfaatannya itu tadi seperti yang kalian paparkan itu banyak sasarannya, ada ke bidang pangan, ada ke bidang sandang, ada ke bidang pangan, papan, bisa juga kosmetik dan plasma nafta istilahnya untuk keanekaragaman genetiknya supaya ada pelestarian seperti itu. Sehingga sebagai manusia itu tentunya kita akan berdaya guna seperti tadi yang disampaikan oleh Firman bahwa itu bisa membuat kehidupan kita semakin sejahtera, yang bisa berpenghasilan seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk materi selanjutnya. Ini kan keanekaragaman hayati sudah selesai ya. Ini kita akan belajar tentang virus ya. Tentunya sudah ada yang masuk kan. Jadi virus kalian pelajari materi selanjutnya. Pelajari baik-baik materi apa saja yang terkait dengan materi selanjutnya, itu bisa dicari di literatur, buku dan sebagainya. Sehingga untuk pertemuan selanjutnya itu lebih bisa terarah dan kalian lebih siap ya. Saya kira cukup mungkin demikian dari saya dan silakan tutup dengan doa bersama. Baik, itu siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu ya. Dan saya dan kalian tetap semangat dalam belajar seperti apa tadi quotes yang saya sampaikan di awal, bahwa tidak ada dari kita ini yang bodoh ya. Kita tidak bisa mengklaim diri kita bodoh. Tugas kita adalah menggali semua potensi ya. Apapun potensi itu bisa kita kembangkan dan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang unggul dan produktif ya. Saya kira cukup dari saya, lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Setelah ini saya akan ke sana seperti biasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang.